Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Aldo Friandi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah komputer grafik, yaitu mengenai pengantar grafika komputer dan pengenalan software processing. Pada praktikum pertama ini kita akan mempelajari apa itu grafika komputer, apa fungsi software processing, serta bagaimana membuat program untuk menampilkan sebuah layar dengan berbagai warna. Untuk pertama-tama kita harus mengenai apa itu grafika komputer. Grafika komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana komputer membuat gambar. Gambar itu dapat berupa foto, game, animasi, logo, film, aplikasi Android, tampilan website, maupun tampilan aplikasi. Misalnya ketika kita bermain game Mobile Legends maupun PUBG. Semua karakter, pohon, rumah, kendaraan, bahkan efek ledakan yang ada di dalam game dibuat menggunakan konsep grafika komputer. Jadi tujuan grafika komputer adalah menghasilkan objek berupa visual menggunakan komputer. Mengapa belajar grafika komputer? Karena hampir semua aplikasi sekarang menggunakan tampilan visual. Contohnya game, aplikasi Android, website, film animasi, desain logo, UI atau UX, serta simulasi 3D. Karena itu kita terlebih dahulu perlu memahami konsep dasar-dasarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu processing. Processing sendiri adalah software open source yang digunakan untuk belajar program grafika komputer. Software ini dibuat agar orang-orang yang baru belajar coding lebih mudah memahami bagaimana caranya membuat gambar menggunakan program. Tampilan processing di sini ada editor, yang mana editor ini digunakan untuk menulis kode program. Semua perintahnya ditulis di sini. Terus di sini ada toolbar. Toolbar ini berisi beberapa tombol. Terus di situ ada run yang digunakan untuk menjalankan program. Shortcutnya adalah Ctrl R. Stop yang digunakan untuk menghentikan program. New di sini perintahnya adalah membuat program baru serta maupun membuka project lama. Save di sini untuk menyimpan project, export di sini untuk mengubah program menjadi aplikasi. Program pertama, di situ ada codingnya, yaitu size di sini 200 backgroundnya 0. Di situ tampilannya size ini fungsinya ada weight height, yang mana weight itu adalah lebar, height itu adalah tinggi. Di dalam program 1.1 lebarnya adalah 200 pixel dan tingginya adalah 200 pixel. Background di sini untuk memberikan warna latar belakang. Di situ adalah background 0, berarti nilai 0. Berarti background yang dihasilkan adalah warna hitam. Baik, mari kita contohkan program 1.1 di sini ada processingnya. Tadi dikatakan kalau backgroundnya 0, warnanya adalah hitam. Nah, jadi untuk background 0 di situ warnanya hitam. Kalau untuk yang backgroundnya yang 128 pada program 1.2 itu tinggal kita ganti di sini. Jadi backgroundnya adalah warnanya abu-abu ya. Nah, selanjutnya juga yang untuk yang program 1.3, mental.
Nah, untuk program yang 1.3 itu backgroundnya katanya 255. Nah, coba kita ubah background yang 255 ini. Apakah warnanya akan warna putih? 255 backgroundnya. Nah, tuh, berarti background warna 255 adalah warna putih. Lanjut, di sini, waduh, nge-lag guys, nge-lag. Kita refresh, kita buka lagi. Nah, di sini dikatakan RGB ya di modul ini. Ada, kita dapat tugas. Sorry. Kita akan melakukan perintahnya tugas ini. Lakukan analisa pada listing di atas. Kemudian beri warna kuning, ungu, serta coklat. Nah, kita coba dengan kodian baru ya. Kita buat size-nya di sini 400. Kita buat size-nya 400. Untuk lebar dan tingginya 400. Kita buat backgroundnya adalah di sini 255 0. Lalu kita buat lagi background 255 0 255. Lalu backgroundnya kita buat lagi menjadi background background 165 42. Kita lihat hasilnya apa. Nah, tampilan yang dihasilkan adalah warnanya seperti ini. Kesimpulannya, pada praktikum 1 ini, grafika komputer merupakan ilmu yang mempelajari pembuatan objek visual menggunakan komputer. Sedangkan processing sendiri adalah software open source untuk belajar grafika komputer. Fungsi size tadi digunakan untuk menentukan layar, serta fungsi background. Kita kembali di sini ya. Fungsi background digunakan untuk memberi warna latar belakang. Processing sendiri menggunakan sistem warna RGB, yang mana RGB tadi itu adalah red, green, blue dengan rentang nilai 0 sampai 255. Dengan memahami materi dasarnya ini, kita siap untuk mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang output primitive. Nah, ini dia output primitive, dimana kita di sini nanti mulai mempelajari tentang titik, garis, lingkaran, persegi, segitiga, dan berbagai bentuk lainnya menggunakan kode program. Mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya. Nah, pada praktikum kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai output primitif atau bentuk-bentuk dasar dalam grafika komputer. Semua objek yang rumit sebenarnya dibangun dari bentuk-bentuk yang sederhana. Oleh karena itu, sebelum membuat animasi, karakter game maupun objek 3 dimensi, kita pertama harus memahami terlebih dahulu bentuk dasar yang disediakan oleh processing. Pada modul ini dijelaskan bahwa elemen dasar grafika komputer sendiri terdiri dari titik atau poin, garis atau line, bentuk segitiga, dan bentuk bundar. Poin sendiri, yaitu poin, sintaksnya adalah poin dalam kurung x, y. Contoh, difungsikan untuk menggambar satu buah titik pada koordinat tertentu. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskannya pada program 2.1.
Pertama-tama parameternya, yaitu kita masih bahas yang poinnya. Parameternya ada dua, X dan Y, di mana X itu adalah posisi horizontal dan Y sama dengan posisinya adalah vertikal. Nah, contohnya poin dalam kurung 100,50. Artinya, processing menggambar satu titik pada koordinat yaitu 100 dan 50. Semakin besar nilai X, maka titik bergeser ke kanan. Semakin besar nilai Y, maka titik bergeser ke bawah. Untuk line, sintaksnya adalah line X1, Y1, X2, Y2. Di sini adalah kita baru membahas poin dan line-nya. Di mana fungsinya line ini menggambarkan garis. Parameternya X1, Y1 sama dengan titik awal, X2 dan Y2 adalah titik akhir. Contoh, pada coding di sini pada program 2.1 kita lihat sama-sama. Line 50, 50, 150 dan 150. Line 50, 50, 150, 100, 150. Artinya garis tersebut dibuat dari koordinat 50 ke 50 menuju 100 ke 150. Baiklah, saya akan menjelaskan program 2.1. Struknya 255, line 50, 50, 100, 150. Nah, jadi sebelum garis dibuat, struk 255 ini memberi warna putih. Kemudian line 50, 50, 100 dan 150 menggambar garis putih dari titik 50 menuju 100 ke 150. Nah, pada program yang menggunakan poin sehingga terbentuk pola titik dan kotak sederhana, yang mana struk sintaknya sendiri adalah struk nilai atau struk RGB. Nah, kita bisa ganti itu, yang mana fungsinya adalah mengubah garis warna. Misalnya struk 255,0,0. Nah, nanti struk garisnya itu akan menjadi warna merah. Kalau kita ganti 0, 255,0 itu warnanya akan warna hijau. Kalau 0,0 terus 255 itu nanti jadi akan warna biru. Kalau tidak menggunakan struk, warna garis tetap menggunakan warna sebelumnya. Nah, di sini ada juga struk weight, yang mana tinggi. Nah, biasanya untuk mengatur ketebalan garis, entah kita mau buat itu garisnya tipis atau mau tebal atau mau sangat tebal. Nah, coba kita jalankan program 2.1 ini ya, terlebih dahulu. Nah, jadinya seperti ini tampilan dari program 2.1. Tujuan program ini adalah untuk memperkenalkan dua output primitif dalam processing, yaitu line dan point, yang mana line adalah menggambar garis dan point adalah menggambar titik. Selain itu, program ini juga menunjukkan penggunaan variabel agar koordinat lebih mudah diatur. Di sini tadi ada int integer d sama dengan 40, yang dimana int integer d 40 ini membuat variabel yang bertipe integer, variabel yang tipenya integer bernama d dengan nilai 40. Mengapa ini dibuat? Supaya angka koordinat tidak perlu ditulis berulang-ulang.
Kalau nanti ingin memperbesar gambar, cukup mengubah nilai D. Misalnya kita ubah jadi D sama dengan 60, maka semua titik akan bergeser. Contoh, mari kita ubah integer D-nya 60. Oke, gambarnya akan berubah ya, jadi seperti ini. Nah, jadi di coding tadi kan int P1, D-nya P1D, berarti karena D tadi jadi 40, maka P1 nilainya sama dengan 40 ya. Ini int P2, P1 tambah D, artinya 40 tambah 40, jadinya nilai P2 sama dengan 80. Kalau P3 sama dengan P2 ditambah D, nilai P2 tadi adalah 80, maka 80 ditambah 40, jadi nilai P3 hasilnya 120. Selanjutnya begitu juga P4. Nah, sampai di sini variabelnya menjadi variabel berikut ini. Variabel nilai dari D tadi adalah 40, P1 di sini 40. Nah, jadi P2 juga tadi. Itu untuk penjelasan dari coding yang dari program 2.1. Baiklah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.